Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari Project Based Learning Pengauditan 1 mengenai literatur review yang membahas mengenai pelanggaran etika profesi akuntan dan kegagalan fungsi audit. Sebelumnya, perkenalkan eh, kami dari kelompok 10 dengan anggota saya sendiri, Risyana Jairawan, NPM akhir 4126. Saya Rohmadani Andikasari, NPM akhir 4046. Saya Winda Erlandulifah dengan NPM akhir 4078. Saya Baktina Warsaria dengan NPM 4190. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke bab 1. Untuk latar belakang, jadi etika profesi ini merupakan landasan penting dalam menjalankan tugas sebagai seorang akuntan, baik akuntan publik, internal maupun auditor. Jadi profesi akuntansi ini menuntut kepercayaan publik yang tinggi karena itu berhubungan langsung dengan penyajian informasi keuangan yang digunakan oleh berbagai pihak dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, seorang akuntan harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika seperti integritas, objektivitas, dan kompetensi profesional, serta kerahasiaan dan perilaku profesional. Lalu, dalam prakteknya, pelanggaran terhadap etika profesi akuntansi itu masih sering terjadi beberapa kasus. Nah, beberapa kasus ini menunjukkan bahwa akuntan atau auditor terlibat dalam manipulasi laporan keuangan, pembiaran atas fraud, atau berkompromi terhadap tekanan klien demi kepentingan pribadi maupun perusahaan. Nah, auditor ini sebagai pihak yang memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk tidak hanya memahami standar audit, tetapi juga sikap etis dalam setiap tahap pengerjaannya. Untuk yang kedua, itu adalah rumusan masalah. Yang pertama, apa saja bentuk pelanggaran etika profesi akuntansi yang sering terjadi dalam praktik audit? Lalu yang kedua, ada faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran etika profesi oleh akuntan atau auditor? Yang ketiga, bagaimana dampak dari etika profesi terhadap kualitas audit dan kepercayaan publik? Lalu yang keempat, apa saja upaya yang dilakukan untuk mencegah pelanggaran etika dalam praktik audit? Baik, selanjutnya masuk ke bab 2 mengenai tinjauan pustaka. Next. Baik, yang pertama itu ada kajian pustaka. Pada poin pertama itu ada etika profesi akuntan. Nah, etika profesi dasar dan standar perilaku yang harus diterapkan oleh para akuntan dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Nah, etika profesi akuntan ini tuh bertujuan untuk menjaga integritas, keandalan laporan keuangan, serta kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi. Nah, dalam menerapkan etika profesi akuntan ini tuh memiliki manfaatnya sendiri, yaitu untuk membangun kepercayaan publik terhadap laporan keuangan, meningkatkan kredibilitas profesi akuntan, serta melindungi kepentingan klien dari dan ada etika dan prinsip etika profesi akuntan. Nah, jadi etika dan prinsip profesi akuntan ini tuh mendorong akuntan untuk memberikan layanan yang kompeten dan berkualitas. Jadi serta berperan penting dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan dan keandalan laporan keuangan. Nah, di sini juga terdapat beberapa prinsip etika profesi. Jadi, dalam prinsip integritas ini tuh, akuntan itu harus bersikap jujur dan transparan dalam menjalankan hubungan profesionalnya dengan klien. Kemudian yang kedua ada objektivitas. Nah, jadi dalam prinsip objektivitas ini mengharuskan para akuntan untuk menghindari benturan kepentingan dengan pihak luar yang dapat mengganggu penilaiannya dalam kinerja mereka.
Kemudian yang ketiga ada kerahasiaan. Jadi dalam prinsip kerahasiaan itu akuntan wajib menjaga informasi pribadi dari klien agar tetap aman dan sesuai dengan prinsip dan hukum yang berlaku. Kemudian yang ketiga ada perilaku profesional. Nah, dalam perilaku profesional ini akuntan itu harus menaati peraturan dan hukum yang berlaku sehingga dapat menjaga kepercayaan dari publik. Kemudian yang ketiga ada penelitian etika. Nah, jadi pada penelitian ini tuh menyoroti mengenai pelanggaran etika akuntan dalam bentuk manipulasi laporan keuangan sebagai kegagalan etis. Jadi bukan sekedar hanya pelanggaran hukum. Bentar, nah, jadi dalam penelitian ini tuh menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi penelitian ini menelusuri bagaimana pandangan dan sikap akuntan yang dipengaruhi oleh tekanan organisasi, komitmen etis individu, dan pemahaman kode etik etika profesi. Next. Untuk yang selanjutnya itu ada peneliti dan tahun terbit. Jadi penelitinya ini adalah Saridawati, Imelda Rahel, dan Elvia serta Mart E. tahun 2000. Pelanggaran etika profesi akuntansi, studi kasus PT Jurnal Akuntansi. Hasil penelitiannya yang pertama itu adalah terdapat pelanggaran terhadap 5 prinsip etika profesi akuntansi, yaitu integritas. Jadi di sini manajemen Jiwasraya itu secara sengaja menyajikan laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Jadi mereka itu yang belum direalisasikan secara wajar sehingga publik sehingga publik mengira perusahaan itu dalam kondisi yang sehat. Terus habis itu ada objektivitas. Nah, di sini itu pihak manajemen Jiwasraya itu lebih mementingkan kepentingan pribadi dan pencitraan perusahaan agar bisa menarik dana dari investor dan kehati-hatian. Nah, di sini itu Jiwasraya itu menjalankan strateginya perhitungan dari aktuaria yang memadai, portfolio investasi yang sehat dan tidak mencatat biaya kewajiban sesuai standar akuntansi. Jadi terdapat insider trading atau transaksi publikasikan digunakan untuk yang terakhir adalah perilaku yang dimanipulasi menyebabkan kerugian yang sangat besar dan mendorong nama pertentuan PSAK dalam penegakan pendapat. Terus yang nomor 2 adalah manajemen Jiwasraya itu melakukan manipulasi laporan keuangan untuk menarik investor dan nasabah. Jadi di sini manajemen sengaja memoles laporan keuangan itu agar tampak seolah-olah perusahaan itu sehat dan untung, padahal sebenarnya itu sedang mengalami kerugian besar dan kesulitan likuiditas. Yang ketiga itu ada Jiwasraya menjanjikan imbal hasil tinggi sebanyak 8-13% tanpa perhitungan aktuaria yang memadai, menyebabkan mismatch aset dan liabilitas perusahaan. Nah, di sini itu PT Asuransi Jiwasraya itu menawarkan adanya produk, tetapi itu tidak ada dasar untuk menetapkan janji imbal hasil tersebut. Lalu yang keempat, pemeriksaan BPK mengungkapkan praktik rekayasa laporan
keuangan ini sejak tahun 2006. Nah, di sini itu ekuitas Jiwasraya itu sebenarnya bernilai negatif karena modal perusahaan lebih kecil daripada utangnya, namun tidak disajikan secara jujur dalam laporan keuangan. Dan kelima, ini ada praktik ini menyebabkan kerugian negara hingga 16,8 triliun dan hilangnya kepercayaan publik. Baik, selanjutnya adalah jurnal yang kedua dengan judul Analisis Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi pada Studi Kasus PT Bank Lipo Tbk. Dengan peneliti dan tahun terbit yaitu ada Muhammad Irfan Saputra, Puput Widyasari, Nova Fitrianti, dan Sadirawati pada tahun terbit 2024. Nah, untuk hasil penelitiannya yang pertama itu, jadi Bank Lipo ini tuh memberikan laporan keuangan yang berbeda kepada publik dan manajemen Bursa Efek Jakarta atau BEJ. Nah, perbedaan ini tuh terdapat pada penurunan aset yang diambil alih yang awalnya itu ada 2.393 triliun menjadi 1.420 triliun. Nah, karena perbedaan ini itu berakibat pada penurunan tingkat kecukupan modal yang awalnya itu dari 24,77% menjadi 4,23%. Nah, adanya perbedaan ini itu tuh kayak dugaannya ada perbedaan laporan keuangan tersebut karena manipulasi. Kemudian yang kedua, terdapat indikasi ini tuh dituduh melakukan pelanggaran di pasar modal melalui perdagangan yang memanfaatkan informasi orang dalam. Kemudian yang ketiga itu kelalaian akuntan publik. Nah, jadi dari hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan itu tuh mengungkap tuh tidak melakukan komunikasi dengan penilai sehingga itu tuh terjadi karena kelalaian akuntan publik tersebut. Nah, auditor juga tidak melakukan pengujian yang memadai terhadap informasi manajemen Bank Lipo. Nah, kemudian sanksinya itu termasuk ringan karena akuntan publik itu hanya dikenai sanksi administrasi berupa penyetoran dana ke kas negara sebesar 3,5 juta. Dan direksi dari Bank Lipo yang menjabat pada saat itu juga dikenai sanksi administratif sebesar 2,5 miliar. Next. Baik, selanjutnya untuk penelitian terdahulu yang ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dimas Setiawan dan teman-temannya dengan judul Analisa Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi Studi Kasus PT Garuda Indonesia Skandal Manipulasi Laporan Keuangan. Nama jurnal Rawong Research Accounting and Journal. Nah, dari hasil penelitian ini, itu ada yang pertama, pelanggaran etika profesi akuntan profesi oleh akuntan dan auditor. Jadi PT Garuda Indonesia dan KAP yaitu Tanubrata, Susanto, Fahmi, Bambang dan rekan itu melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi akuntan dengan melakukan manipulasi laporan keuangan pada tahun 2018 untuk menampilkan keuntungan yang tidak sebenarnya sebesar 809.000 US dollar. Padahal seharusnya perusahaan itu mengalami kerugian. Kemudian yang kedua yaitu ada kesalahan pengakuan pendapatan. Jadi dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia itu mencatat pendapatan dari kerjasama dengan PT Mahta Areo Teknologi yang seharusnya itu diakui sebagai piutang dikarenakan dananya itu belum benar-benar diterima sehingga menurut PSAK nomor 23 itu tidak sah. Kemudian untuk hasil penelitian yang ketiga ada motif kecurangan berdasarkan fraud triangle. Jadi ini fraud triangle itu terdiri dari tekanan, jadi adanya target laba yang ditetapkan pemegang saham atau pemerintah itu terlalu tinggi sehingga menyebabkan tekanan. Kemudian adanya peluang, jadi adanya kelemahan pengawasan internal dan pengaruh penuh oleh manajemen. Kemudian ada rasionalisasi, yaitu budaya etika yang lemah yang memungkinkan pembenaran atas pelanggaran. Kemudian yang keempat ada pelanggaran prinsip etika akuntansi. Jadi ada beberapa prinsip yang dilanggar yaitu ada integritas, yaitu penyampaian laporan keuangan yang tidak sesuai kenyataan. Kemudian prinsip yang kedua yang dilanggar yaitu objektivitas,
auditor itu memberikan opini wajar tanpa pengecualian meskipun laporan keuangan telah dimanipulasi. Kemudian etika yang dilanggar selanjutnya ada kompetensi dan kehati-hatian profesional. Gagal melakukan prosedur audit sesuai dengan SPAP termasuk pengumpulan bukti audit yang cukup dan tepat. Kemudian ada perilaku profesional, jadi tidak menjaga independensi dan kepercayaan publik. Kemudian untuk hasil penelitian yang kelima ada sanksi dan konsekuensinya. Jadi akuntan publik Kansersierum Mempa itu dijatuhi hukuman berupa pembekuan izin selama 12 bulan dengan denda 100 juta. Nah, kejadian ini itu menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap PT Garuda Indonesia. Dampak yang lebih luas di kasus ini itu memperlihatkan lemahnya penegakan kode etik profesi akuntansi di Indonesia dan menjadi presiden penting dalam memperketat pengawasan terhadap auditor dan pelaporan keuangan perusahaan publik. Next. Selanjutnya yaitu peneliti dari Saridawati, Lina Agustin, Raihani, Aprilia, Rizka Amanda, dan Selva Gaduh Karisma pada tahun 2025 dengan judul Analisis Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi pada studi kasus pada PT Indofarma Tbk dengan nama Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Pajak Perspektif Global. Dari hasil penelitiannya mengungkapkan pelanggaran etika profesi akuntansi sistematis di PT Indofarma Tbk sebagai perusahaan BUMN farmasi telah melakukan bentuk manipulasi laporan keuangan yang merugikan negara sebesar 371,8 miliar. Audit BPK juga menemukan praktik penggelembungan persediaan, transaksi fiktif dalam piutang atau utang palsu, dan penjualan fiktif antar anak perusahaan untuk memenuhi target perusahaan. Yang kedua, perusahaan juga melakukan pelanggaran prinsip etika akuntansi mencakup integritas dan objektivitas, seperti laporan tidak mencerminkan kondisi real akibat konflik kepentingan. Yang kedua, kompetensi seperti ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi PSAK. Yang ketiga, perilaku profesional seperti ketidaktransparan kepada OJK atau BEI yang merusak reputasi profesi. Perusahaan juga terdapat kasus menyoroti kegagalan pengawasan internal dan krisis integritas di level manajemen. Untuk yang selanjutnya, penelitinya ada Amalia, Dedi, dan Wulandari, tahun 2023, dengan judul Analis Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi pada Studi Kasus PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk. Nama jurnalnya Jurnal Etika dan Profesi Akuntansi. Nah, di sini hasil kesimpulannya itu, yang pertama, PT 3 Pilar Sejahtera Food atau disingkat dengan TPSP itu juga melakukan manipulasi laporan keuangan dengan mencatatkan pendapatan dan laba bersih yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jadi, di tahun 2017 itu, PT 3 Pilar Food itu sebuah perusahaan makanan terkemuka. Nah, tapi dia itu melaporkan laba bersih yang tinggi, padahal sesungguhnya perusahaan itu sedang mengalami tekanan kerugian yang cukup tinggi. Yang kedua ada laporan keuangan TPSF 2017 yang menunjukkan laba, padahal secara realistis perusahaan itu mengalami kerugian yang sangat besar akibat utang dan kerugian anak perusahaan. Nah, jadi TPSF ini mengalami kerugian yang besar karena disebabkan oleh beban bunga yang sangat pendek dan utang jangka panjang, terutama dari usaha distribusi digunakan adalah dengan menyembunyikan utang atau liabilitas dan merekayasa laporan pendapatan. Jadi TPSF ini tidak pengakuan utang dalam laporan OJK dan BEI tercatat sesuai dengan prinsip akuntansi. Nah, jadi ini audit investigasi itu dilakukan oleh dua badan, OJK dan BEI. Nah, keduanya itu sampai turun tangan karena banyak kejanggalan dalam laporan keuangan PT 3 Pilar Sejahtera Food ini tahun 2000. Selanjutnya, untuk penelitian yang selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Gina Latifah, Najla Alia Rafah,
Wuryandari Diah Raharjo pada tahun 2024 dengan judul Analisis Kasus Pelanggaran Kode Etik dalam Pembuatan Laporan Keuangan Studi Kasus Manipulasi Laporan Keuangan oleh PT KAI atau Kereta Api Indonesia. Nama jurnalnya yaitu Journal of Social Community. Nah, dari hasil penelitian ini ada beberapa. Yang pertama itu ada kasus manipulasi laba laporan keuangan pada tahun 2005. Dalam laporan keuangan PT KAI itu menyajikan laporan laba sebesar 6,9 miliar rupiah. Padahal kondisi sebenarnya itu perusahaan mengalami kerugian sebesar 63 miliar. Nah, manipulasi ini itu mencakup kesalahan pencatatan pajak, piutang, bantuan pemerintah, dan pengakuan aset secara signifikan menyimpang dari kenyataan. Kemudian yang kedua ada temuan utama atas kejanggalan laporan. Nah, jadi pajak pihak ketiga yang tidak tertagih selama 3 tahun tetap diakui sebagai pendapatan. Kemudian penurunan nilai persediaan sebesar 24 miliar diakui secara bertahap, bukan langsung dibebankan. Kemudian ada bantuan pemerintah yang tidak dijelaskan statusnya. Kemudian modal negara sebesar 70 miliar itu malah dicatat sebagai hutang. Kemudian ada pencadangan kerugian atas piutang pajak tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang ketiga ada pelanggaran prinsip kode etik profesi. Jadi ada beberapa kode etik yang dilanggar, diantaranya yang pertama yaitu integritas. Jadi laporan keuangan itu disusun dengan niat menyembunyikan kerugian. Kemudian itu seharusnya kan nggak boleh ya. Kemudian yang kedua ada objektivitas. Jadi akuntan publik Esmanan itu tidak menunjukkan sikap independen terhadap penyimpangan laporan. Kemudian ada kompetensi dan kehati-hatian profesional. Jadi audit ini gagal mendeteksi dan mengungkap kesalahan mendasar dalam laporan. Yang selanjutnya ada perilaku profesional. Jadi adanya tindakan memihak untuk menyenangkan pihak tertentu dan mengabaikan tanggung jawab profesi. Kemudian yang selanjutnya ada sanksi dan tindakan hukum. Akuntan publik Esmanan dikenai sanksi berupa pembukuan izin praktis selama 10 bulan oleh Menteri Keuangan melalui keputusan Menko nomor 500 KM 1/2007. Kemudian ada dampak pelanggaran kerugian. Dampak pelanggaran itu ada kerugian finansial dan hilangnya kepercayaan publik. Next. Selanjutnya yaitu penelitian dari Ida Fitriani, Retno Wulandari, Lastaida Evelina LG, Diva Elita, Manisnya Anggun, Saridawati pada tahun 2025 dengan judul Analisa Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi di Kasus pada Bank Senturi, nama jurnal Neraca Akuntansi Manajemen Ekonomi. Penelitian ini dengan hasil skandal pelanggaran etika profesi akuntansi dan manajerial di Bank Senturi yang berawal dari krisis likuiditas Oktober sampai dengan November 2008. Bank dinyatakan sebagai bank gagal berdampak sistematik yang memicu bailout oleh LPS senilai 6,76 triliun dan kerugian negara total 7,44 triliun termasuk fasilitas pendanaan jangka pendek ilegal 689 miliar. Kasus ini melibatkan penyalahgunaan wewenang oleh Budi Mulya yang telah dihukum 15 tahun penjara, kelalaian pengawasan Hermanus Hasan Muslim dan dikenai sanksi 3 tahun penjara, serta tindak pidana perbankan Robert Tantular dengan sanksi hukuman kumulatif 19 tahun penjara. Kasus ini juga berdampak sistematik antara lain ancaman stabilitas keuangan nasional, erosi kepercayaan publik, gangguan psikologi pasar. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan sistematik literatur review. Artinya, dengan analisis penelitian terdahulu pada kasus di beberapa perusahaan tentang pelanggaran etika profesi akuntan dan kegagalan fungsi audit. Yang kedua, dengan analisis studi kasus kualitatif terhadap 7 kasus pelanggaran etika akuntansi di Indonesia, yaitu PT Jiwasraya, Bank Lipo, Garuda Indonesia, Indofarma, Tiga Pilar Sejahtera, dan Bank Senturi. Kriteria seleksi meliputi kasus dengan putusan hukum tetap, dokumentasi lengkap, modus operandi, dan dampak signifikan bagi stakeholder.
Kemudian data dikumpulkan melalui eksplorasi dokumen sekunder yang berupa jurnal terakreditasi dengan fokus analisis pada bentuk pelanggaran atau manipulasi aset atau pendapatan, faktor penyebab dari individu ataupun organisasional, dan konsekuensi berupa hukum, finansial, maupun reputasi. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu bab ketiga, bagian hasil dan pembahasan. Next. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang dibahas. Yang pertama itu mengapa pelanggaran etika akuntansi itu terus terjadi berulang. Jadi pelanggaran etika profesi akuntansi itu merupakan fenomena yang terus berulang di berbagai perusahaan besar di Indonesia. Hal ini bukan hanya mencerminkan lemahnya integritas manajemen dalam menyusun laporan keuangan, tapi juga itu menunjukkan bahwa fungsi pengawasan auditor itu tidak berjalan dengan efektif. Nah, dalam banyak kasus yang telah kita paparkan sebelumnya tadi, auditor justru malah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan legitimasi terhadap laporan keuangan yang dimanipulasi. Ini itu menjadi persoalan serius karena kepercayaan publik terhadap laporan keuangan sangat bergantung pada kredibilitas dan independensi profesi akuntansi. Kemudian, kenapa sih hal ini terjadi terus? Nah, hal ini itu disebabkan karena ada beberapa penggolongan yang kami temui. Yang pertama itu adanya lemahnya independensi auditor. Jadi auditor itu tidak menjaga jarak profesional dengan klien. Jadi dalam beberapa kasus seperti PT Garuda Indonesia dan TPSF, auditor itu tetap memberikan opini wajar meskipun laporan keuangan terbukti dimanipulasi. Hal ini itu menunjukkan bahwa auditor itu lebih berpihak kepada kepentingan manajemen dan publik. Kemudian yang kedua ada independensi dikorbankan demi mempertahankan kontrak dan relasi bisnis. Auditor itu cenderung menjaga hubungan jangka panjang dengan klien, bahkan jika harus menoleransi pelanggaran. Ini membuat opini audit kehilangan kredibilitas dan objektivitas. Kemudian yang ketiga ada indikasi kompromi nilai etika dalam pemberian opini audit. Pada kasus seperti Garuda Indonesia dan KAI itu menunjukkan bahwa opini audit itu bisa dibeli secara tidak langsung. Jadi maksudnya ini melalui hubungan dan tekanan internal. Artinya tidak ada profesionalisme auditor yang berdiri di atas kode etik yang kuat. Kemudian yang selanjutnya ada independensi formal tidak menjamin independensi substansial. Maksudnya ini itu meski secara administratif auditor itu tidak memiliki hubungan langsung dengan klien, dalam praktiknya mereka itu tetap tunduk pada tekanan. Jadi ini itu menunjukkan bahwa sistem tidak cuma untuk menjaga independensi sejati. Kemudian penyebab yang kedua, penggolongan yang kedua adanya gagalnya fungsi audit dan pengawasan. Poin yang pertama itu auditor lalai atau tidak kompeten dalam mendeteksi rekayasa laporan keuangan. Nah, dalam kasus Jiwasraya dan Indofarma, praktik manipulasi keuangan terjadi bertahun-tahun tanpa diketahui oleh auditor. Hal ini itu menunjukkan lemahnya kompetensi dan ketajaman prosedur audit yang dijalankan. Kemudian poin yang kedua ada regulator lambat dalam menindaklanjuti pelanggaran audit. OJK dan BI itu baru bertindak setelah kerugian negara atau publik itu sudah besar, seperti dalam kasus TPSF dan Jiwasraya. Keterlambatan ini itu membuat fungsi pengawasan tidak preventif, melainkan menjadi reaktif. Kemudian poin yang ketiga ada sanksi terhadap auditor terlalu ringan dan tidak memberikan efek jerah. Nah, contohnya itu kasus di Bank Lipo, pelanggaran berat itu hanya dikenai teguran administratif. Jadi hal ini itu mendorong asumsi bahwa pelanggaran etika itu adalah risiko kecil yang bisa diabaikan. Kemudian poin yang selanjutnya ada pelanggaran internal pengawasan internal justru lebih kuat daripada audit eksternal. Nah, contohnya itu pada kasus PT KAI, jadi pihak komisaris yang menolak laporan keuangan bermasalah itu menunjukkan bahwa pengawasan oleh auditor eksternal tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian poin yang terakhir dari gagalnya fungsi audit dan pengawasan itu tidak adanya
adanya sistem evaluasi berlapis terhadap hasil audit. Jadi tidak ada mekanisme audit terhadap auditor, audit on auditor secara rutin dan objektif yang menyebabkan kualitas audit tidak terpantau. Next. Kemudian penyebab yang ketiga yaitu adanya etika dipahami tapi tidak dijalankan. Jadi auditor itu tahu prinsip-prinsip etika, integritas, objektivitas, dan kompetensi. Jadi itu kan prinsip-prinsipnya ya. Namun dalam praktiknya itu auditor banyak yang tidak mampu melawan tekanan atau konflik kepentingan. Kemudian solusinya yaitu perlu perbaikan sistemik. Hal ini itu meliputi peningkatan pendidikan dan kesadaran etika auditor, kemudian ada pengawasan ketat terhadap KAP dan hasil audit, kemudian ada sanksi tegas bagi pelanggaran etik, kemudian audit terhadap auditor atau peer review, kemudian yang terakhir adanya budaya etika dalam organisasi. Jadi kalau sistemnya itu tetap longgar, maka pelanggaran itu akan terus terjadi. Tetapi kalau pelanggaran dan sanksinya tapi kalau pengawasan dan sanksinya itu diperkuat, auditor itu akan berpikir 2 kali sebelum melakukan kompromi atau melakukan tindakan kecurangan lainnya. Next. Selanjutnya bab 4 kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa lemahnya independensi dan objektivitas auditor menjadi penyebab utama pelanggaran etika profesi akuntansi di Indonesia. Menjadi penyebab utama pelanggaran etika profesi akuntansi di Indonesia seperti terlihat dalam kasus PT Garuda Indonesia, KAI Jiwasraya, dan Bank Senturi. Yang kedua, faktor tekanan manajemen, konflik kepentingan, serta sanksi yang tidak tegas memperparah masalah ini. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi menurun dan risiko sistematik terhadap perekonomian meningkat. Yang ketiga, solusi yang diperlukan mencakup penguatan regulasi, pembangunan budaya etika, dan penerapan teknologi audit. Perbaikan harus melibatkan kolaborasi antara regulator, praktisi, dan akademisi untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan berintegritas. Baik, presentasi mengenai literatur review untuk Project Based Learning mata kuliah pengauditan telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.